Shalom, sahabat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenakanlah kesabaran dan saling mengampunilah satu sama lain. Apakah Sobat Kairos pernah disakiti oleh orang lain? Baik itu melalui perkataan yang tidak enak didengar, difitnah, mengalami kekerasan fisik, atau bahkan terkadang hanya melalui cara orang lain melihat kita sudah merasa kesal. Atau pernahkah sahabat Kairos tersinggung dan menyimpan dendam terhadap orang lain yang telah lama melakukan hal yang tidak kita sukai? Nampaknya jikalau semua hal itu menimpa kita, rasanya kata maaf sangat mudah dan terlalu mudah untuk menyelesaikan masalah. Seakan-akan perbuatan yang menyakiti kita itu seperti sebuah noda yang dengan mudah dihilangkan dengan deterjen. Padahal sebetulnya hal yang telah menyakiti kita itu adalah luka yang perlu perawatan. Tetapi marilah dengan kerendahan hati kita melihat dalam lubuk hati yang terdalam. Apakah kita juga pernah melakukan tindakan yang menyakiti orang lain? Apakah perkataan kita pernah membuat orang lain tersinggung? Atau apakah kita pernah berkata maaf akan kesalahan kita terhadap orang lain untuk menyelesaikan masalah? Sobat Kairos, seperti apapun tindakan kita yang menyakiti orang lain, atau kita yang disakiti orang lain, perkataan kita yang menyinggung orang lain, atau perkataan orang lain yang menyinggung kita, dendam bukanlah jalan keluar. Dendam adalah pelarian yang mengisap kita jauh lebih dalam kepada kepahitan. Oleh sebab itulah Rasul Paulus menasihati kita untuk mengenakan kesabaran dan pengampunan. Nasihat Rasul Paulus ini bukanlah nasihat tanpa tujuan. Nasihat tersebut adalah moralitas orang Kristen. Setiap orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Yesus Kristus, maka ia harus mengikuti setiap ajarannya yang berpusat pada kasih, dan kasih yang nyata menghasilkan kesabaran dan pengampunan. Apakah itu sulit untuk dilakukan? Tentu melalui kemanusiaan kita hal tersebut sulit untuk dilakukan. Bayangkan, bagaimanakah kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Bagaimanakah kita memaafkan orang yang sangat kita benci? Tetapi Sobat Kairos, marilah kita sejenak melihat ke belakang dan memandang salib. Jikalau kita mengatakan sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dari salib tersebut telah lebih dahulu terdengar perkataan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jikalau kita merasa bahwa hati kita terluka karena perbuatan orang lain yang bersalah kepada kita, ingatlah bahwa ada pribadi yang telah lebih dahulu tercambuk, terludahi, termaki, terluka, mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk semua dosa-dosa dan kesalahan kita selama ini. Oleh sebab itulah Sobat Kairos, marilah kita mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Marilah kita mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni. Marilah kita sabar hati sebagaimana Tuhan yang sabar terhadap setiap pelanggaran kita, dan mengasihi dan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki. Marilah kita memulainya dengan mendoakan orang-orang yang pernah kita sakiti dan orang-orang yang pernah menyakiti kita.
Kita doakan orang-orang tersebut supaya kiranya Allah merubah hatinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa, kita juga berdoa senantiasa untuk diri kita, memohon ampun dan memohon bimbingan Tuhan supaya kita tidak menyakiti orang lain, dan agar kita senantiasa dibimbing oleh Tuhan menjadi pribadi yang sabar dan mengampuni. Amin. Demikianlah sahabat Kairos, ingat selalu tersenyum, tetap jaga prokes kita, Tuhan akan selalu memberkati.